Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada ala syairil umam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil makarimi wasyam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, para orang tua, para remaja, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Bisri beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Disehatkan badannya. Amin. Dan ditambah-tambah keberkahan hidupnya oleh Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula yang sama-sama kita harapkan ilmu dan kita cintai pula, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang bakal menyampaikan ilmunya kepada kita semua, yakni Al-Mukarram akhina fillah Kiai Haji Aldi Nur atau terkenal dengan Kiai Semar.
Kita doakan mudah-mudahan beliau pun mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula yang kami hormati dan tentunya saya muliakan adalah panitia penyelenggara peringatan maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diperakasai oleh para pemuda yang didukung oleh para orang tua merangkap sekaligus DKM Masjid apa namanya? Masjid Al Istiqomah. Mudah-mudahan panitia berikut jajarannya, kemudian DKM Masjid Al Istiqomah berikut jajarannya, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan para panitia dan pengurus daripada Masjid Al Istiqomah disehatkan badannya, diberkahikan hidupnya, dan ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali yang tadi telah membuat kita gembira semua. Tadi kita sempat bergembira dengan seseorang yang begitu amat sangat luar biasa dalam berkata-kata, sehingga ibu-ibu semuanya tadi tidak ada yang mingkem, semuanya nyengir semuanya, sampai nenek-nenek mah giginya habis ketawa itu. Masya Allah, bisaan ini di belakang kita yang beliau ini sebenarnya sudah keluar negeri, udah terkenal di alam gaib. Bukan di alam dunia doang, ke alam gaib. Namanya udah dikenal sama malaikat juga. Itu tiada lain, sudah tenar namanya, dikenal dengan Bang Ucok. Bang Ucok. Kalau Bang Ucok mah biasanya orang Medan, Batak ya. Ini orang Batak bukan ini? Bukan. Nah, kita doakan mudah-mudahan ini Bang Ucok, nama aslinya mah bagus, nama aslinya mah. Masya Allah. Ibu tahu nggak namanya Bang Ucok? Namanya itu adalah seorang ulama besar. Beliau ini namanya Bapak Imam Sayuti Al-Haytami. Masya Allah. Ya. Tapi dipanggilnya Ucok gitu. Gimana dongengnya tuh panggil Ucok? Nah, kita doakan mudah-mudahan Bang Ucok senantiasa eksis, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan bininya. Yo, atuh bininya ini sentimen ibu. Emang ibu suami istrinya? Allah. Ya, ganti, bukan tambah bini, bukan, tambah rezeki. Amin. Dan mudah-mudahan senantiasa beliau pun diberikan keistiqomahan. Amin. Terus bisa menghibur kita yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya ompong jadi begigi. Allah. Nah, alhamdulillah pada malam ini kita sempurna, yang mana dihadiri acara maulid ini dengan para bapak, para ibu, para remaja dan anak-anak sekalian yang hadir pada saat ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat yang senantiasa tercurah
Pada saat ini kita semuanya dapat hadir tentunya dengan nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghadiri acara peringatan Maulid kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke majlis ini, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan mendapatkan ridha Allah. Dan tentunya mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkah maulid yang kita laksanakan. Salawat serta salam mugia tercurah limpah kehariban junjungan alam kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita sebagai umatnya yang di akhir zaman mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah dan menjalankan syariat yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya nanti di akhirat digiring di bawah bendera junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua dihantar oleh beliau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Terusin ini Bu, masih ada yang ceramah satu lagi, terusin. Kuat sampai jam 2 kuat. Kuat. Jam 3 kuat. Kuat. Saya yang gak kuat. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah sampai pada pukul jam 10 lewat 15 menit. Dengan berkah maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyorot nur Kanjeng Nabi kita kepada kita semua. Sinar Kanjeng Nabi nyorot kepada kita. Mana ciri nyorotnya nur Kanjeng Nabi kepada kita? Di antaranya adalah pada malam ini Ibu udah jam 10 lewat seperempat. Ini Ibu masih mau duduk di halaman masjid. Para bapak masih mau duduk di halaman masjid. Pertanyaannya, kira-kira besok mau nggak duduk di sini lagi? Besok jam 10 mau nggak? Ya, paling disangka orang gila. Tapi pada malam ini mah nggak gila. Pada malam ini adalah malam yang bergembira. Sebab pada malam ini insya Allah hadir junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Bu hadir Kanjeng Nabi? Yakin? Yakin Pak Kanjeng Nabi hadir? Yakin? Yakin. Insya Allah kita mah yakin. Sebab tadi telah kita baca Simtud Duror daripada guru-guru kita, anak-anak kita, yang intinya di dalamnya adalah menceritakan tentang sejarah dari kelahiran baginda Rasul sampai wafatnya beliau, dan kita sebagai umatnya alhamdulillah yang mana kita pada malam ini hadir. Padahal yang kita rayakan, yang kita peringati adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang mana kita tidak pernah melihat beliau. Kenal Bu nama Muhammad? Kenal? Kenal. Muhammad orang mana? Nah, di sini banyak nama Muhammad. Alhamdulillah. Laki ibu namanya Muhammad. Cuma jeleknya dipanggilnya Mehmet. Nama Muhammad panggil kayak Bang Sayudi, dipanggil Ucok. Allah. Nah, jadi pada malam ini kita kumpul mengagungkan dan memuliakan daripada makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia,
Yang agungnya beliau, mulianya beliau adalah langsung dimuliakan oleh zat Allah yang maha agung dan maha mulia. Tiada lain adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada lain panitia mengumpulkan dana untuk perayaan maulidnya Kanjeng Nabi. Mungkin 1 bulan yang lalu terus dicari dana. Itu Bu, dana yang kita keluarkan untuk peringatan maulid nanti bakal jadi saksi bentuk kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sedekah-sedekah yang bakal dibalas langsung di dunia, jadi ada pahala sedekah ganjarannya langsung dibalas di dunia. Ada yang nanti ditunda di akhirat disempurnakan. Tapi ada satu macam sedekah dilaksanakan di dunia, pahalanya besar di akhirat, tapi di dunia pun dibalas. Mau dikasih tahu? Mau? Jadi ada pahala sedekah yang langsung dibalas di dunia. Ada berapa itu Pak Kiai masalah sedekah yang langsung dibalas di dunia? Ada 3 macam sedekah yang kalau kita laksanakan di dunia itu langsung cash dibayar di dunia. Dan dibayarnya itu 10 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Jadi yang 3 perkara itu adalah yang pertama sedekah untuk memperingati maulid. Makanya ibu yang sedekahnya 1 juta, insya Allah pada bulan besok atau bulan yang akan datang bakal dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Amin ya robbal. Bakal dibalas. Jadi ada yu'ajjalu ajru shadaqah, disegerakan pahala sedekah di dunia, di dalam dunia. Salah satu ada 3 perkara. Pertama adalah shadaqatul maulid, sedekah maulid. Jadi kalau ibu sedekahnya 1 juta bakal dibalas cash di dunia. Itu nggak nunggu lama Bu, nggak nunggu lama, 10 juta. Alhamdulillah. Makanya nanti setelah kurang maulid, udah yang sedekah 1 juta mah nggak kudu dagang, berhenti. Ngapain? Nungguin balas. Nah, bakal bukti atau tidak? Yang jelas bakal bukti. Nah, itu yang pertama. Sedangkan kalau yang sedekahnya cuma 1.000, itu berarti bakal dibalasnya berapa? Atau 10.000. Rugi amat tah yang sedekahnya kecil mah untuk peringatan maulid. Makanya Bu, Pak, kalau ada acara maulid mah sedekah jangan takut-takut, bro-broin aja udah. Bro-broin, pokoknya yang ada di kantong keluarin. Jangan pelit Bu ya. Jangan pelit kalau muludan mah. Sebab kata seorang ulama besar ahli sufi, beliau mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'annama anfaqa jabalan min Uhud. Jadi orang yang menginfakkan, mendembakkan hartanya untuk peringatan maulid itu sama dengan dia bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud adanya di mana Bu? Di tanah Arab. Nah, sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud disedekahkan, tentu pahalanya luar biasa. Nah, ini sama dengan orang yang menermakan harta walaupun itu tidak besar untuk memperingati maulid, tapi ternyata diberikan pahala yang sama sebagaimana orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Sedangkan orang Tegal Anus ada yang sedekah emas segede gunung Uhud, ada? Macem.
Macam ini dari mana? Nih panitia Masya Allah ngumpulin dana maulid aja, dana maulid. Pada saat datang ke rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intip tah di jendela. Oh, panitia maulid deh. Itu di kantong kita ada 50-an, ada 20-an, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Kira-kira yang dikeluarin yang mana nih orang Tegal Angus? 50 apa yang 2000? 2000. Kenceng amat ini. 2000. Berarti dia muka 2000 semua ini mah. Allah. Nah, inilah jadi sedekah diberikan ganjaran luar biasa. Jaga, ini bakal jadi saksi bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, sedekah yang langsung dibalas oleh Allah di dunia adalah shadaqatul lisyaihi. Sedekah kepada guru. Kita bersedekah kepada guru. Maaf ini mah Bu ya. Dulu ketika kita masih kecil ngaji kepada seorang guru, paling banter kita itu bayar uang minyak berapa duit? Dulu ibu ini mah berapa Bu? Gotun. Tahu gotun? Paling gotun dulu ngucok. Zaman dulu mah disebutnya uang minyak. Ibu kalau diketahui itu duit tuh yang gotun tersebut yang kita sedekahkan untuk seorang guru yang mengajarkan ilmu kepada kita, itu nanti di akhirat bakal menjadi tameng menjaga kita daripada siksa api neraka. Nanti itu duit gotun bakal malang di pintu neraka. Karena duit gotun mah nggak gede Bang Ucok, karena kecil. Nah, orang Tegal Angus ngaji kepada seorang guru yang mana uang minyaknya itu kadang-kadang ngasih, kadang-kadang enggak, dan kebanyakannya kadang-kadang enggak ngasih. Makanya guru-guru di Tegal Angus mah awaknya enggak ada yang gemuk. Kenapa? Sebab kurang gizi, sebab murid yang diajarinnya ternyata pada ngeladut semua. Apalagi yang diajarinnya anak-anak Iqra. Anak sekarang mah Masya Allah, saya juga punya tuh anak murid mah yang ngaji Iqra. Itu gurunya ngajarin satu beres, yang satu beres, kedua diajarin ini, yang satu yang beres bercanda. Sampai gurunya diloncatin. Yang mantap mah peci gurunya terlepas dari pala, jadiin pakai bola. Masya Allah. Insya Allah di Tegal Angus mah nggak ada yang begitu. Nggak ada. Akur apa beda? Di sini kalau para ngaji bercanda, apa pada duduk, apa para tadarus, apa para ngapal? Pada tadarus. Alhamdulillah. Yang di depan doang yang tadarus, yang belakang mau bercanda. Jadi Bu, sedekah kepada guru mah jangan sayang-sayang. Ini mah ada ketika acara apa namanya tuh kalau setiap tahun Bang Ucok istipalan. Masya Allah, kata gurunya ngomong sama bininya, Neng, ini acara istipalan, anak-anak pindahan berapa ini? Udah Bang, kalian cepet Bang, cepet. Ih, kegedean cepet mah. Atau nggak pernah uang minyak sih ngaji setahun nggak pernah uang minyak. Ngajinya doang. Tapi bukan orang sini sih, bukan. Orang sono, cuma pindahnya ke sini. Oh, entah. Itu yang mantap mah pakai istilahnya gurunya diomongin, Ustadz sih. Haji mumpung jasa. Itipalan anak gua dipiting cepet. Itu mah Ustadz materi jasa itu mah. Atau duitan itu mah Ustadz. Udah tong, jangan ngaji di sana. Enggak ngaji. Jadi pas mau itipalan anaknya berhenti, otomatis setahun kagak bayar. Nah beres itipalan lebaran mah datang lagi aja masuk ngaji. Orang mana ya tak? Kata gurunya, sial lu mah. Waktu itipalan lu perek lu belakang lu. Giran sekarang bulan Syawal masuk lagi aja lu, sial dasar lu. Yang
ya Allah. Itu mah di sono, cerita di sono. Di sini mah insya Allah kagak beda. Makanya tuh Bu, sedekah, maaf, sedekah yang langsung kontan dibayar oleh Allah. Kalau kita sedekah 10.000 kepada guru ngaji dibalas 100. Kalau kita sedekahnya 100.000 dibalasnya 1 juta. Makanya kalau kita punya anak ngaji kepada seorang guru, kita rajin sedekah ke guru, itu insya Allah hidup kita berkah. Kenapa hidup kita kagak berkah? Kita jodar kepada guru jodar. Mana jodarnya? Guru mengajarin dari sore sampai malam ya. Terus anak kita dari nggak bisa baca sampai bisa baca, dari nggak tahu usoli jadi tahu usoli terus. Tapi ternyata kita mah ngasih duitnya berhitungan. Nah inilah jaga. Kalau hidup kita pengen berkah, anak kita pengen pinter, maka itu haruslah kita pupuk dengan cara bagaimana kita mupuk anak-anak kita, generasi kita supaya ahli ilmu, bisa memahami ilmu dan bisa menjadi anak kebanggaan kita. Dan ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita yang bakal membacain Al-Quran, anak-anak kita yang bakal jadi imam sholat jenazah kita, kemudian anak-anak kita yang membacakan Al-Quran ketika kita wafat meninggal dunia, dan anak-anak kita yang tadi ketika kita di alam kubur terus mengirimkan doa-doanya kepada kita. Itu caranya bagaimana? Anak kita kudu dipupuk. Caranya bagaimana? Rajin sedekah ke guru. Saya ambil contoh begini. Pohon mangga ya, ditanam, tanahnya mah subur, cuma nggak disiram, nggak dipupuk, tumbuh apa enggak Pak? Enggak. Tumbuh apa enggak? Bakal kering apa mati? Mati. Nya keringnya mati. Kenapa matinya? Enggak disiram. Kenapa matinya? Tidak dipupuk. Itulah anak kita. Anak kita belum punya akar, anak kita belum punya daun, anak kita belum punya buah eta ilmu yang manfaat. Dan ketika kita tanam di tanah yang subur, apa tanah subur itu? Majelis taklim, pondok pesantren, itulah tanah yang subur. Tapi ini pohon yang ditanam di tanah subur kita enggak siram. Artinya nih kita nggak pernah ngasih pupuk kepada anak kita, melalui gurunya kita bersedekah. Maka anak kita walaupun ngajinya puluhan tahun, eta naudzubillah min dzalik, kita tidak punya harapan anak kita nggak bakal punya ilmu. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita mah ayo sedekah kepada guru-guru kita, pokoknya yang kita miliki. Berapa itu? Kalau punya 5.000 setiap minggu, atau 10.000 atau 100.000, komo 1 juta mah. Insya Allah Ustadz juga waktu libur ngaji urusannya. Ngaji, kata gurunya, Ustadz libur ya ngaji. Kenapa? Sebab lu malu sedekah ke guanya 1 juta. Tuh. Ini mah ngaji Ustadz libur melulu. Kenapa libur melulu? Kurang suhu. Nah, bakal dibalas kontan sedekah kepada guru. Di dunia bakal berkah. Yakinin eta mah Pak Bu sekalian. Jadi sedekah kepada guru itu bakal langsung cash dibayar oleh Allah di dunia juga. Yang ketiga adalah sedekah kepada orang tua. Kita punya orang tua yang melahirkan kita punya orang tua dari istri kita, berarti mertua. Tuh kita punya harta ke orang tua, ke mertua, jangan pelit Bu. Rajin-rajin memberi, khususnya ke ibu kita. Sebab Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh sahabat, siapa yang harus kita muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Siapa yang harus kita muliakan ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Kanjeng Rasul ngomong, kemudian setelah itu baru bapakmu. Maksudnya apa? Kalau kita memberi sesuatu kepada orang tua yang perempuan mah harus lebih gede daripada lelaki. Kalau bapak
emak kita kasih 100.000, berarti emaknya mah dikasih 300. Setuju? Ini ibu kan punya anak, ya, ibu punya anak, punya mantu, kemudian anak mantu ibu datang kepada ibu ngasih 300, bapaknya 100. Girang apa enggak, Bu? Girang. Kenapa? Sebab 300.000 lebih besar, itu bentuk kemuliaan. Nah, yang jadi masalahnya tuh harta yang kita berikan kepada orang tua mah itu nggak ada hitungannya sebenarnya dibanding orang tua kita merawat kita dari semenjak dalam rahim sampai buayan, sampai ayunan, kemudian sampai kita nikah. Ternyata orang tua kita bela kepada kita luar biasa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi kita ternyata ke orang tua enggak begitu. Kita punya orang tua 1, punya anak 10, itu bisa hidup anak 10 dengan orang tua 1. Tapi zaman sekarang anaknya 10 punya orang tua 1 nggak bisa ngurusin. Na'udzubillahimin. Ada yang begitu di sini? Banyak. Emaknya sakit, anak yang nggak mau ngurusin ada? Ada. Mana orangnya? No. Ya Allah, emaknya stroke, anaknya kumpul, bukannya dicebokin ketika buang air besar, bukannya dicebokin ketika kencing, ini mah anaknya pada beaing-aing. Kata yang muda teh, empok mau tuaan pernah ngabisin duit emaknya. Duluan pan, emak urusin, lu yang mudaan, kan gua mah ngurusin lu juga waktu kecil. Emang lu kalau kencing siapa yang nyebokin? Ketamponya teh. Akhirnya mak empok sama adeknya ribut di depan emaknya yang lagi ngap-ngapan. Ketamanya itu mah tolol jasa lu mah. Nih gua urusin, gua sakit nih, gua berak, belum ada yang nyebokin ini. Malah lu pada ribut. Tah. Eta orang tua yang mana ngurusin anak lebih dari 1, 10 keurusan eta anak 10. Betul nggak, Bu? Betul. Tapi kalau anak 10 ngurusin emak 1 belum tentu bisa. Nah inilah makanya kita harus memuliakan orang tua kita dengan cara bagaimana? Minimal kalau kita sudah berumah tangga, setiap gajian mah datang ke orang tua, datang ngapain tuh? Ngasih ala kadar kita punya harta. Kalau kita punya duit 3 juta, sedekah ke orang tuanya tuh, kasih 1 juta mah. Insya Allah orang tua ngedoainnya bagus apa buruk? Bagus apa buruk? Bagus. Bagus. Ya Allah, makanya anak-anak sekarang, maaf nih ibu-ibu nih sekarang yang pada ada, ini hidupnya pada berkah. Kenapa? Sebab dulu waktu perawannya nurut-nurut sama orang tua, nurut, disuruh nyapu mau, disuruh bebenah, suruh nyuci, suruh masak. Anak sekarang Masya Allah di kampung saya itu ada perawan nikah, kemudian mertuanya pengen makan sayur asem, sedangkan ini si anak nggak pernah masak, taunya asem mah itu tuh yang dimakannya asem. Kata mertuanya, mantu, emak pengen makan sayur asem ini sama tempe goreng. Oh iya mak, kapan? Sekarang. Belanja tak anaknya, mantunya tuh. Piling mantunya dia nanya, malu, disangkanya nggak bisa masak. Akhirnya ke warung juga nggak nanya sayur asem kayak apa. Yang tahu dia mah adalah sayur asem. Ada sayur asem berarti sayur daripada buah asem. Belilah asem muda. Pada saat beli asem muda, kata tukang warung teh, "Gawok, Neng, beli asem muda itu kok buat apaan?" Pokoknya ada aja. Anak sekarang jawabnya begitu, ada aja. Berapa? 10.000 pun banyak. 10.000 dibawa. Kemudian beli tempe kan kalau digoreng mah diairin dulu, kemudian dikasih garam, diiris-iris. Ini mah nggak lonjoran. Ya Allah, nyayurnya asam, digodok sama dikasih air. Cabai cara numbuknya nggak bisa. Kemudian bawang cara numbuknya kagak bisa. Akhirnya mah diirisin dong, dicemplungin ke sayur yang di dalamnya asam. Tempe digoreng bulet-bulet, mau jelonjor. Mantap mah plastiknya nggak dibuka lagi.
Pada saat datang dia ditanya mertuanya, gimana Neng, udah matang? Udah, alhamdulillah. Bawa ke sini, emak pengen ngejajalin sayur mantu ini enak apa kagak? Pada saat datang dibawa, waduh, mertuanya, karena mertuanya orangnya adalah bijaksana, ngomongnya begini, mana sayuran yang ini? Dasar mantu kesayangan ini mah. Ini mah sayur asamnya mantep jasa ini mah. Bukan sayur asamnya mantep, ini mah sayur asamnya mantep jasa itu. Kata mantunya matak, nanya lagi, enak ya masakan saya mah? Kalau lu peang. Enak. Masuk asam semua. Nah kemudian ini tempe, emang nggak ada pisau Neng? Emang kudu kenapa Mak? Enggak, kalau tempe mah yang enak kalau dimatengin itu diirisin dulu. Mak katanya pengen tempe goreng, atuh bener ini tempe goreng.